Selamat datang di video kuliah MA3131 Pengantar Analisis Real. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat urutan pada bilangan real. Sebelumnya kita telah membahas mengenai aksioma urutan pada bilangan real, yakni terdapat himpunan tak kosong P yang merupakan subhimpunan dari R yang memenuhi sifat berikut. Yang pertama, jika A adalah anggota P dan B adalah anggota P, maka A tambah B adalah anggota dari P. Kemudian jika A adalah anggota dari P dan B adalah anggota dari P, maka A kali B juga anggota dari P. Jika A adalah bilangan real, maka salah satu dari ketiga hal berikut berlaku. Yang pertama, A anggota P, A sama dengan 0, atau min A adalah anggota dari P. Selanjutnya dengan aksioma urutan ini kita definisikan urutan sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah bilangan real. Jika A dikurangi B adalah anggota P, kita tuliskan A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Kemudian jika A dikurangi B adalah anggota dari P digabungkan dengan himpunan 0, kita tuliskan A lebih besar sama dengan B atau B lebih kecil sama dengan A. Selanjutnya kita akan membahas sifat urutan. Sebelumnya kita telah membuktikan sifat urutan berikut. Misalkan X, Y, Z adalah bilangan real. Jika X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z, maka X lebih besar dari Z, yakni sifat transitif urutan yang diilustrasikan sebagai berikut. Kemudian, jika X lebih besar dari Y, maka X tambah Z lebih besar dari Y tambah Z, yang diilustrasikan sebagai berikut. Kemudian sifat ketiga, jika X lebih besar dari Y dan Z lebih besar dari 0, maka X kali Z lebih besar dari Y kali Z. Kemudian jika X lebih besar dari Y dan Z lebih kecil dari 0, maka X kali Z lebih kecil dari Y kali Z. Kemudian sifat yang kedua, jika X adalah anggota bilangan real dan X tidak 0, maka X kuadrat lebih besar dari 0. Kemudian jika N adalah bilangan asli, maka N lebih besar dari 0. Kali ini kita akan membahas bukti teorema 2 ini yang diberikan sebagai berikut. Bukti teorema 2. Karena X adalah bilangan real yang tidak 0, maka terdapat dua kemungkinan untuk X, yakni X adalah anggota dari P atau minus X adalah anggota dari P. Sehingga berlaku salah satu dari X lebih besar dari 0 atau minus X lebih besar dari 0. Kemudian jika kita tinjau kasus X lebih besar dari 0, karena X kuadrat bisa dituliskan sebagai X kali X dan X lebih besar dari 0, maka berdasarkan teorema 1, kita punya X kuadrat lebih besar dari 0. Kemudian untuk kasus minus X lebih besar dari 0, kita dapat menuliskan X kuadrat sebagai minus X dikalikan minus X, yang mana minus X ini adalah bilangan yang positif, maka berdasarkan teorema 1, X kuadrat lebih besar dari 0. Oke, jadi kita telah membuktikan bahwa untuk semua bilangan real yang tak 0, kuadratnya selalu positif. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa setiap anggota bilangan asli adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Misalkan N adalah bilangan asli dan Pn menyatakan N lebih besar dari 0. Perhatikan bahwa karena 1 tidak 0 dan 1 bisa dituliskan sebagai 1 kuadrat, maka berdasarkan bagian sebelumnya, kita punya 1 lebih besar dari 0. Oleh karena itu, P1 benar. Nah, selanjutnya asumsikan bahwa PK benar, maka kita punya K lebih besar dari 0. Karena K lebih besar dari 0 dan 1 lebih besar dari 0, maka berdasarkan teorema 1, penjumlahannya lebih besar dari 0. Jadi K plus 1 lebih besar dari 0. Oke.
Jadi, kita telah membuktikan bahwa P K plus 1 benar. Berdasarkan prinsip induksi matematika, Pn benar untuk semua bilangan asli n. Jadi untuk semua bilangan asli n, berlaku n lebih besar dari 0. Oke. Demikian pembahasan mengenai sifat-sifat urutan. Terima kasih atas perhatiannya.